seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan Yos. Di sini kita akan bikin. Kali ini kita bersama Ibu Nurlela. Ibu Nurlela ini emang bukan siapa-siapa, tapi seorang sosok ibu yang menurut saya cukup menginspirasi untuk menjadi bahan kajian bagi ibu-ibu lain di luar sana. Bagaimana menghadapi bahtera kehidupan, melewati berbagai keadaan, hingga saat ini usia beliau menjejak berapa Mbak? Ibu 61 tahun, berarti tahun berapa ya lahirnya? 59. Nah, dari tahun 59 berarti udah lumayan perjalanan hidup yang dia lewati. Baik, kira-kira sampai sejauh di titik ini apa yang menggarisbawahi bahwasanya kata-kata apa yang istilahnya membuat Anda itu begitu survive dan happy menjalani hidup ini? Silakan. Pertama yang saya rasakan selama ini nilai agama. Agak maju. Intinya baik-baik kehidupan apa yang membuat Anda ke titik ini. Jadi istilahnya Anda tenang di saat ini, sehingga sepertinya melupakan saat-saat yang waktu down saat itu. Seperti apa? Itulah yang saya rasakan, ketenangan saya dalam saat menghadapi hidup ini karena nilai agama. Karena dengan nilai agama, kesabaran, ketenangan itu pasti ada. Jadi tidak mudah untuk berputus asa. Seperti apa Bu? Ini cobaan berat yang Ibu hadapi, kalau bisa berbagi dengan pemirsa yang nonton ini. Cobaan yang saya hadapi sebenarnya banyak. Kalau diuraikan satu persatu mungkin luar biasa sekali. Pada saat anak-anak tumbuh barangkali? Pada saat anak-anak saya tumbuh, ekonomi yang kurang, yang pas-pasan. Nah, disinilah saya selaku seorang ibu yang hidup dalam keprihatinan, sebisa-bisanya untuk mengatur dan mengatasi bagaimana supaya keluarga saya itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira ngolo anak ini supaya tidak berjajan ibu-ibu, kita tidak kati. Sedang nak jajan anak-anak berjajan, untung waktu itu pasca anak-anak ini ngerti dengan keadaan emaknya nih. Luar biasa kita ngolo anak-anak ini supaya dia tidak minta jajan dengan kita. Nah, pas ada duit, ya sudah kita tunjuk baik anak kita berjajan. Tapi kita kita poloi anak supaya dia jangan sampai rewel, jangan sampai apa. Sedangkan untuk makan sehari-hari gitu. Pokok cukup prihatin, luar biasa prihatin. Oh ya, satu lagi Ibu Nurlela. Ibu pernah tidak berbicara kasar sama anak, terus atau bermain tangan sama anak? Gimana cara mengatasi emosi ketika mengajari anak? Pertama-tama saya dengan anak saya bisa lembut. Sekali saya berbicara lembut, kedua kali saya berbicara lembut, ketiga kali kalau anak-anak bandel saya pukul. Tapi cara saya memukul, saya tidak memukul secara hukuman berat. Saya paling-paling mencubit. Ya udah, itu saja. Jadi saya tidak pernah memukul anak saya sampai fatal begitu, sampai apa benjol, apa enggak pernah. Paling-paling saya mencubit. Iya, maksud kami itu gimana menahan emosi sedemikian. Sementara kita sendiri sudah dituntut tekanan hidup, ditambah lagi anak yang istilahnya tidak tahu diri gitu, seperti apa? Iya. Ya itulah, paling-paling itulah. Kadang pernah juga teriak histeris juga. Tutup bantal di muka kita, teriak sekuat-kuatnya itu aja. Oh, seperti itu. Pernah saya
lakukan pernah dialami. supaya beban yang Emosi. emosi yang saya rasakan, beban saya rasakan itu berkurang. Saya terungkuk, ambil bantal, muka saya tutup dengan bantal, saya teriak sekuat-kuatnya, orang nggak dengar, tapi saya puas. Sesudah itu saya merasa puas sekali. Beban saya rasanya agak ringan. Itu saja yang saya rasakan, dan saya juga pernah saya lakukan. Seperti itu ya. Pokoknya luar biasa. Pengalaman saya dalam menghadapi kehidupan rumah tangga ini luar biasa sekali. Dengan suami, apakah pernah sampai ingin bunuh-bunuhan? Enggak pernah saya. Untung suami saya itu walaupun bukan ini membuka aib, ya biasalah kalau seorang laki-laki itu kadang-kadang terbawa pengaruh pergaulan teman-teman kan, jadi agak-agak kadang lupa sedikit tapi saya tidak pernah. Memang saya pernah bicara kasar sekali-sekali suami saya, dan untungnya suami saya juga kalau saya berbicara begitu dia agak sadar, mengalah sendiri, mungkin sadar dia berbuat kesalahan. Itu saja yang saya rasakan. Kalau tetangga yang usil pernah? Ya, itu pasti sekali. Karena kita hidup dalam keterhatian pasti disorot dong. Kita kurang ini, kurang itu, ada tetangga yang agak ini. Tapi saya enggak. Saya menghadapi mereka itu cuman saya cuekin aja. Saya tidak peduli. Pokoknya yang saya lakukan sekarang untuk keluarga saya. Saya pengaruh dengan orang lain. Itu saja. Jadi saya nggak ambil pusing dong. Orang mau bilang apa tentang saya, tentang keluarga saya tidak ambil pusing. Yang penting saya jalani kehidupan saya dengan rasa yang saya buat senang. Nah, itu. Oh ya Ibu, saya dengar Ibu juga pernah bekerja untuk mencukupi kebutuhan dengan, kalau di daerah pinggiran sungai itu dengan mengumpulkan batu seperti itu. Saya dengar loh. Ya benar saya lakukan sekali. Benar sekali. Jadi iya. Kenapa Bu? Jangan. Saya lucu loh. Itu pengalaman yang sangat paling berharga sekali. Seorang ibu rumah tangga yang suaminya pegawai negeri dengan gaji yang sudah dipotong bank, yang pas-pasan, yang memang kurang. Jadi kami berusaha. Tapi suami saya ikut juga. Suami saya sadar bahwa dia itu gajinya sudah berkurang. Saya sadar, kami mengambil batu di kali dan saya sudah melakukannya itu. Sampai-sampai saya mendapatkan anak satu. Batunya diapain Bu? Batunya dipukul untuk bahan cor. Oh. Batu kecil-kecil itu. Kalau istilahnya di daerah Sumatera itu pemecah batu. Pemecah batu. Untuk dibuat bahan bangunan. Untuk yang bahan cor itu, iya. Sudah itu dijual per mobil. Nah, Ibu dapat upah berapa waktu itu Bu? lumayan untuk beli beras, untuk beli minyak. Rupiahnya tahu waktu itu? Waktu itu rupiahnya dapat satu mobil itu 15.000. Satu mobil 15.000. Zaman itu tahun berapa itu? Itu satu orang atau rombongan? 90-an. Satu orang. Satu orang. Untuk kita satu secepat itu kalau kita umpamanya sudah pecahkan batu itu satu mobil kita jual. Sudah pecah, kita langsung mendatangi orang yang mau beli batu, kita langsung dibeli 15.000. Berapa lama mengumpulkan batu sampai satu mobil Bu? Pemecahan batu itu? Ya. Kira-kira 10 hari. 10 hari? 10 hari. 10 hari untuk 15.000. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 90-an. 91. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Tahun itu saya tidak bisa lupakan. Kenangan yang sangat pahit sekali. Berapa lama Ibu melakukan itu? Selama saya hamil sampai saya melahirkan anak saya yang ketiga, saya lakukan itu. Tapi alhamdulillah, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Selama saya melakukan itu, saya luar biasa sehat. Luar Alhamdulillah. biasa sehat. Itulah saya yakin sekali bahwa Allah itu memang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap kesusahan pasti ada. Jadi anak-anak Ibu waktu itu yang besar, paling besar Itu sudah berumur 10 tahun. 10 tahun dan ikut bantu juga? Bantu, Pernah? bisa. Dia juga mengambil. Anak saya yang pertama, anak saya yang kedua. Pokoknya memang waktu itu lingkungan kami itu memang begitu semua. Oh Jadi iya, kita jadi nggak itu ada malu lagi ya? nggak ada lagi rasa malu. Jadi memang
orang saja yang terheran-heran dengan kami. Nah Loh, itu Bu, kok tetangga. suami pegawai negeri kok bisa pecah batu, biarin. Yang penting saya perlu uang. Daripada saya tidak belanja, tidak apa, lebih baik saya pecah batu. Saya nggak malu-malu. Orang aja yang aneh, terheran-heran melihat kami. Terheran-heran benar, geleng-geleng kepala. Aneh, ya aneh melihat kehidupan kami. Tapi saya tidak ambil peduli. Pokoknya yang penting saya jalankan halal. Halal, dan saya benar-benar sehat waktu itu. Sampai waktu dari hamil saya ngidam sampai saya melahirkan, alhamdulillah saya sangat sehat sekali. Nah itu yang menjadi pengalaman saya, tidak saya lupakan. Betul ya. Luar biasa sekali. Tahun 91 ya lebih belum 89 kalau nggak salah itu. 89 tahun. Bobby lahir tahun 90. Tahun 90. Nah, anak saya lahir itu tahun 90. Berarti sekitar 8 berapa itu? 82 ya? Mungkin ya. Nah, kalau tahun 90 sekitar itulah, sebelum tahun 90. Berarti tahun 99. 86. Tidak, 86 anak nomor 2. 88 lah. 88. Nah, tahun 88 itu ya. Itu pengalaman saya yang sangat berkesan sekali. Sampai saya memanggil anak saya yang 3 itu anak batu. Anak batu. Luar biasa sekali. Itu yang Jadi saya kalaupun sekarang menghadapi masalah itu dianggap sudah enteng aja, nggak apa-apa. Itu kan masa-masa sulit sudah saya lalui semua. Alhamdulillah saya istilahnya sekarang sudah aman, sudah tenang. Saya nggak mau berpikir lagi yang penting saya pikirnya sekarang untuk ibadah. Demikian pemirsa yang menonton sekelumit cerita dari Ibu Nurlela, mudah-mudahan menjadi satu muhasabah, satu garis bawah ya, bahwasanya hidup itu seberat apapun pasti ada jalan keluarnya. Menghadapi segala macam bait-bait, serat-serat masalah, problem rumah tangga, problem anak dan lain-lain, bahwa segalanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton kami. Saksikan terus, tunggu lagi cerita-cerita menarik dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti udara, kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Waduh, Ibu, nggak apa-apa nih Bu, Saya- berbagi ya. Enggak apa-apa. Di sini nilai kesabaran itu sangat penting.